Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada bahasan kita kali ini mengenai gizi pada masa kehamilan. Mengapa gizi pada masa kehamilan ini penting? Karena pada masa kehamilan terjadi peningkatan kebutuhan energi dan zat gizi. Asupan makanan ibu selama hamil yang adekuat insya Allah akan melahirkan generasi yang sehat, generasi bastotan fil ilmi wal jismi. Namun sebaliknya, apabila asupan makanan ibu selama masa hamil tidak adekuat, akan beresiko mengalami bayi BBLR, pendarahan, cacat lahir bawaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita mengupayakan agar bayi yang dilahirkan sehat, kuat, seperti yang dituliskan pada Quran Surat Al-Maryam ayat 4-5, bahwa bayi yang dilahirkan ini merupakan generasi penerus bastotan bil ilmi wal jismi, generasi penerus risalah. Bagaimana sekarang kita mengenal 1000 hari pertama kehidupan? Apa yang dimaksud dengan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan yaitu periode emas, periode kritis ya, selama masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Sebetulnya bukan pada masa kehamilan saja, namun dimulai pada masa prakonsepsi seperti bahasan kita yang lalu ya. Periode 1000 HPK ini sangat penting karena berpengaruh terhadap kesehatan janin, kecerdasan anak. Pada masa 1000 hari pertama kehidupan, asupan zat gizi ini harus kita perhatikan ya, karena pada masa ini merupakan periode kritis yang menentukan masa depan selanjutnya, yaitu kita harus memperhatikan asupan gizi pada 280 hari selama masa kehamilan, kemudian 180 hari selama masa bayi 0 sampai 6 bulan, dan 60 hari pada masa bayi 6 sampai 8 bulan, 120 hari pada masa 6 sampai 12 bulan, dan 360 hari pada masa anak 12 sampai 24 bulan. Jadi totalnya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Pada masa ini sangat diperlukan asupan gizi yang adekuat untuk ibu hamil. Insya Allah akan melahirkan anak-anak yang sehat, yang tangguh, yang kuat. Bagaimana pesan umum gizi seimbang? Insya Allah kita akan mengupayakan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang agar tadi ya sehat, kuat, jasmani, dan rohani. Ada 13 pesan umum gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam makanan. Bagaimana caranya mengkonsumsi aneka ragam makanan? Yaitu kita mengkonsumsi makanan yang bervariasi, diupayakan makanan lokal yang ada di sekitar kita sehingga kita mudah memperoleh ya. Contohnya misalkan hari ini kita mengkonsumsi nasi, besok mengkonsumsi jagung, besoknya lagi mengkonsumsi singkong atau ubi gitu ya. Kemudian dari sumber protein hari ini misalkan protein hewani, ikan, daging atau ayam, besoknya bervariasi telur, atau dilanjut dengan nabati, ada tahu, ada tempe, sayuran, dan buah-buahan itu bervariasi menggunakan bahan makanan lokal yang mudah dan terjangkau. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga, mengkonsumsi karbohidrat setengah dari kecukupan energi. Yang keempat, mengkonsumsi lemak 1/4 dari kecukupan energi. Yang kelima, mengkonsumsi garam beriodium. Dan yang keenam, mengkonsumsi bahan makanan sumber zat besi. Bahan makanan sumber zat besi ini banyak terdapat pada sumber protein hewani karena bernilai biologi tinggi, dan juga terdapat pada bahan makanan sayur-sayuran hijau seperti bayam, kangkung, ya, daun singkong, itu tinggi zat besinya. 7. Memberikan ASI eksklusif usia 6 bulan. Memberikan sarapan pagi. Ke-9, mengkonsumsi air minum yang bersih. 10, beraktivitas fisik, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi makanan yang aman
Dan 13, membaca label pada makanan kemasan supaya kita tahu batas kadaluarsanya. Demikian 13 pesan dasar gizi seimbang yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada 4 pesan umum gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang ke-1, mengkonsumsi aneka ragam. Yang kedua, membatasi garam. Yang ketiga, mengkonsumsi air minum yang bersih dan cukup. Yang keempat, membatasi minum kopi. Demikian ada 4 pesan dasar gizi seimbang untuk ibu selama masa kehamilan. Apa saja zat gizi yang penting selama masa kehamilan? Yang ke-1, protein ini diupayakan protein yang bernilai biologi tinggi, yaitu protein yang bersumber dari telur, dari ikan, dari ayam, dari daging, dan lain-lain. Ya. Berapa kebutuhan protein selama masa kehamilan? Yaitu 70 sampai 100 gram per hari. Yang kedua, asam folat. Asam folat ini merupakan vitamin B ya, yang sangat penting untuk kesehatan janin dan bayi, karena dengan terpenuhinya asam folat akan dapat menghindari cacat bawaan, cacat saraf tulang belakang, atau NTD, neural tube defect. Bahan makanan sumber asam folat yaitu kacang-kacangan, ya, kacang hijau, kacang polong, ya, kemudian telur, susu, sayuran hijau, yaitu sangat banyak sekali mengandung asam folat, juga jeruk. Ketiga, kalsium. Kalsium ini merupakan zat kesehatan tulang. Kebutuhan kalsium yaitu 1200 mg per hari. Bahan makanan sumber kalsium antara lain ikan, ya, susu. Ini sangat penting untuk kesehatan bayi, ya. Yang keempat, vitamin D. Vitamin D ini diperlukan untuk kesehatan tulang, ya. Sumber bahan makanan vitamin D yaitu dari ikan, dari susu, ya, kerang-kerangan, yaitu sangat banyak mengandung vitamin. Dan kebutuhan vitamin D yaitu 600 international unit. Yang kelima yaitu zat besi. Zat besi sangat diperlukan selama masa kehamilan, selain untuk kesehatan ibu juga untuk kesehatan bayi yang dilahirkan, ya. Untuk kesehatan ibu agar terhindar dari pendarahan, ya, agar tidak terjadi kadar Fe yang rendah sehingga nanti dapat melahirkan dengan sehat dan normal. Kebutuhan zat besi selama masa kehamilan yaitu 27 mg per hari. Sumber zat besi adalah makanan-makanan protein hewani seperti telur, ikan, daging, ayam, ya. Kemudian dari nabati, dari kacang-kacangan juga sangat tinggi mengandung zat besi, dan dari sayuran hijau. Yang keenam, omega 3 dan omega 6. Omega 3 dan omega 6 banyak terdapat pada protein hewani berasal dari ikan laut. Ini sangat baik untuk kecerdasan otak janin. Kebutuhan omega 3 yaitu 1,4 gram dan omega 6 14 gram. Demikian zat gizi yang penting selama masa kehamilan. Insya Allah, semoga Allah memudahkan untuk memenuhi zat gizi ini selama masa kehamilan. Apa saja makanan yang atau dibatasi selama masa kehamilan? 1. Makanan yang menggunakan pengawet. Nah, makanan yang menggunakan pengawet tidak baik untuk kesehatan. Yang bahan makanan dari daging, ikan, telur yang dimasak kurang matang, ya, karena dikhawatirkan masih terdapat mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, kopi dan coklat. Karena kopi dan coklat dapat memicu terjadinya hipertensi. 4. Makanan yang mengandung energi tinggi,
Contohnya, makanan yang mengandung gula dan lemak yang tinggi. Makanan yang mengandung gula dan lemak yang tinggi, misalkan cake. Makanan yang mengandung lemak yang tinggi, misalkan keripik-keripik. Yang kelima, makanan yang mengandung gas. Ada buah-buahan yang mengandung gas, misalkan nangka, ya. Kemudian kalau sayuran, kol. Lalu ada ubi jalar. Nah, makanan yang mengandung gas ini dihindari karena dapat memicu nyeri ulu hati. Yang keenam, minuman bersoda atau soft drink. Nah, jadi 6 hal ini dihindari atau dibatasi untuk ibu hamil. Bahasan kita kali ini mengenai gizi pada masa kehamilan relevan dengan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dan Al-Luqman ayat 14. Insya Allah dengan kita berupaya memenuhi asupan gizi selama masa kehamilan, kita dapat melahirkan generasi bastotan fil ilmi wal jismi, generasi yang tangguh, kuat, sehat, jasmani dan rohani. Demikian bahasan kita kali ini mengenai gizi pada masa kehamilan. Jangan lupa jika teman-teman menyukai konten ini, silahkan like ya. Kemudian tulis komen ya agar kita dapat membahas topik ini dan subscribe ya agar kita mendapatkan info yang update, dan jangan lupa juga share kepada teman-teman yang lainnya agar mendapatkan manfaat yang sama. Demikian bahasan kita kali ini mengenai gizi pada masa kehamilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Salam.